Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di Sekolah Al-Quran Makassar. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Di video ini kita akan kembali belajar Al-Quran. Kita menjadi murid Al-Quran. Nah, pembahasan kita sudah sampai pada ayat kelima surah Al-Baqarah. Kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat 4. Nah, nanti pada video ini kita akan membahas ayat yang kelima. Nah, pembahasan video ini kita akan mulai dengan melihat secara utuh terjemahan dari ayat kelima surah Al-Baqarah. Di sini kita bisa baca, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini kita lihat terjemahannya berkata, ulaika, mereka itu ala atas hudan petunjuk, min dari Rabbihim Tuhan mereka, wa ulaika dan mereka itu hum mereka al-muflihun orang-orang yang beruntung. Nah, inilah terjemahan dari ayat kelima. Adapun penafsiran atau penjelasan dari Quraisy Shihab seperti ini. Jadi mereka itulah orang-orang yang bakal mendapatkan kemenangan, falah ya, ini terjemahannya. Sebab upaya dan kerja keras mereka. Adapun tafsir ringkas Kemenak juga kurang lebih sama. Jadi orang-orang yang mempunyai ciri yang disebutkan di ayat-ayat sebelumnya adalah mereka yang mendapatkan petunjuk, beruntung ya karena menjauhi larangan, melaksanakan semua perintahnya. Nah, keberuntungan itu yang dimaksud keberuntungan adalah mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu kebahagiaan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat dan dimasukkan ke dalam surga dan terbebas dari neraka. Nah, inilah terjemahan ayat dan makna atau penjelasan yang dikemukakan oleh baik dari tafsir ringkas Kemenak maupun dari Quraisy Shihab. Nah, kalau kita lihat uraian katanya satu persatu dari ayat ini, kita bisa baca ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ini adalah isim isyarah, kata tunjuk, dia jamak ya, kanya ini jadi ulai ini adalah isim isyarah, kanya ini adalah huruf khitab, jadi huruf yang digunakan untuk memanggil lawan bicara. Kemudian ala ini sudah beberapa kali kita bahas, dia adalah harfu jar, hudan adalah isim, dia berasal dari akar kata ha, da dan ya dan seterusnya. Min juga sudah, Rabbi juga sudah, min rabbihim, Rabbi ini dengan him. Kemudian wa ulaika ini sama penjelasannya dengan di atas, wa ulaika. Hum ini adalah dhamir, kata ganti diri, sudah juga kita bahas. Al-muflihun ini adalah kata baru. Alif lam ini menunjukkan ma'rifah, muflihun ini adalah isim fa'il, kata yang menunjukkan pelaku, diambil dari akar kata fa, lam dan ha, dia muzakkar, maskulin, jamak banyak dan marfu, berada dalam kondisi marfu. Kalau kita lihat kaitan ayat ini dengan kata-kata dalam ayat ini, kita bisa lihat seperti ini. Ulaika adalah isim isyarah, kemudian seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, ini jar majrur, khabar dari ulaika, ala hudan ini khabar dari ulaika, min rabbihim ini adalah sifat dari hudan. Kemudian al-muflihun ini khabar dari ulaika. Bisa juga dikatakan hum ini disebut sebagai mubtada dan dijelaskan oleh khabarnya adalah al-muflihun. Nah, kalau dikaitkan dengan kata yang satu dengan kata yang lain, kita akan dapatkan skema seperti ini. Dan ini sudah beberapa kali kita berikan penjelasan di dalam ayat yang sebelumnya atau pembahasan sebelumnya. Anda bisa melihat atau membuka kembali video-video tersebut. Kata Rabbihim ini terdiri dari dua kata. Rabbi ini mudhaf, him ini adalah mudhafun ilaihi. Dia jar majrur karena ada huruf jar di depannya. Kemudian ulaika humul muflihun, muflihun adalah khabar dari ulaika, hum ini adalah penegas atau taukid ya, penegas dari kata ulaika. Nah, kurang lebih inilah gambaran relasi kata antara satu kata dengan kata yang lain di dalam ayat kelima surah Al-Baqarah ini. Kurang lebih sama dengan beberapa penjelasan di video-video sebelumnya. Anda bisa nonton video tersebut untuk mengetahui relasi masing-masing kata seperti yang terlihat dalam tabel ini. Nah, kalau kita coba perhatikan atau analisis satu persatu kata-kata yang di ayat kelima ini,
kita akan dapatkan pemahaman seperti berikut. Jadi ulaika artinya mereka itu adalah, ala itu di atas, sementara terjemahan Kemenak itu diterjemahkan dengan mendapat. Kata mendapat ini tidak terdapat dalam teksnya, ya. Ala di sini diartikan di atas atau atas, dia adalah huruf jar, kata depan preposisi, bukan kata kerja, ya. Kemudian hudan ini kita sudah bahas di surah Al-Fatihah, silahkan dibuka, dinonton kembali video tersebut. Itu artinya adalah petunjuk, instruksi, ajaran atau arahan. Min ini harfu jar, sama semua terjemahannya. Robbi ini artinya pemilik, pengelola, pemelihara. Ini juga kita sudah bahas dalam surah Al-Fatihah, sementara di terjemahan yang umum disebut dengan Tuhan. Jadi Robbi ini Tuhan, him ini adalah mereka. Ulaika wa ulaika, dan mereka itu adalah sama dengan ini. Hum ini artinya mereka. Al-muflihun ini kita terjemahkan dengan orang-orang yang sukses tersebut. Ya, di sini diterjemahkan dengan orang yang beruntung. Beruntung, sementara di sini kita terjemahkan dengan orang yang sukses atau orang yang mendapatkan hasil dari usaha. Jadi setelah mereka bekerja, setelah mereka berusaha, mereka mendapatkan hasilnya. Itu yang dimaksud dengan kata muflih. Ya, muflih ini diambil dari akar kata fa, lam, dan ha. Nah, fa, lam, dan ha ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, pemakaiannya atau penggunaannya diterjemahkan dengan kata sukses, ya, successful. Nah, kalau kita lihat terjemahan dari sisi kata, falah ini atau mufli ini artinya successful person, orang yang sukses, orang yang makmur, ya. Tetapi makna dasarnya itu, falaha itu makna dasarnya adalah dia merupakan pekerjaan membajak, ya, atau mengerjakan suatu tanah itu, mempersiapkan suatu tanah untuk bisa ditanami. Ya, ini pekerjaan membajak. Di sini kita bisa lihat arti yang lain, memecahkan, memisahkan, ya. Jadi membuat sesuatu yang padat itu menjadi pecah, menjadi terpisah. Ini biasa, aktivitas ini biasa dilakukan di pertanian. Sehingga orang-orang yang melakukan ini disebut fallah itu, ya, diartikan dengan petani. Ini, ya, petani, farmer, ya, fallah. Nah, inilah makna yang dimuat atau dikandung dalam dalam kata al-muflih di dalam Al-Quran. Nah, kalau kita sekedar pakai kata beruntung, ada kesan bahwa tanpa kita bekerja kita mendapatkan hasil, karena itu keberuntungan, ya. Tetapi kalau kita terjemahkan dengan sukses atau kita terjemahkan dengan mendapatkan hasil dari usaha, maka itu lebih dekat dengan makna yang dimuat dalam bahasa Arabnya. Karena ada juga orang yang meskipun dia sudah berusaha tetapi tidak mendapatkan hasil. Nah, ini biasanya diceritakan atau di dalam Al-Quran diilustrasikan sebagai orang-orang yang mendapatkan azab. Jadi dia sudah berusaha, dia sudah bekerja, tetapi hasil yang dia harapkan itu tidak dia peroleh. Mungkin suatu saat kita akan bahas tentang azab ini dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran. Nah, kami pikir ini yang bisa disampaikan. Diucapkan terima kasih kepada Anda yang sudah menonton ini sampai selesai, sampai habis. Tentu saja ilmu yang Anda dapatkan bisa Anda bagikan ke teman-teman. Dan jangan lupa buka video-video yang lain, pelajari ayat-ayat yang lain yang sudah disajikan di channel Sekolah Al-Quran Makassar ini. Saya ucapkan tetap sehat, doakan tetap sehat, bahagia, penuh cinta kasih. Sekali lagi terima kasih telah mampir di Sekolah Al-Quran Makassar. Mudah-mudahan kita ketemu di video selanjutnya. Sekali lagi, nonton video-video yang lain di channel ini. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.